Ujur, itulah yang membuat negeri kita berkaya dihilangkan Allah. Maka anak-anakku jihadnya pakai otaknya saya, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid, mereka bikin produk untungnya buat Israel, kita lawan dengan produk untung ajuah kita kirim buat Palestina. Takbir Allah. Malam ini kita akan saksikan Ajwa mampu mengalahkan minuman yang tertua dan terlama katanya. Silakan kita tuangkan. Anak-anak lihat ke depan, 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrollah minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Dalam Quran Allah sebutkan, lebih banyak Allah sebut kata lautan daripada kata daratan. Silakan kita teteskan betadin beberapa tetes, selalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan. Air mereka dari bening berubah jadi kuning. Anak-anak hafalkan, kuning bahasa Arabnya asfar. Asfar. Jangan malas-malas dirimu belajar bahasa Arab. Saya pernah malu ketemu pendeta satu pesawat dengan saya. Pendeta-pendeta sudah pintar berbahasa Arab, malu saya. Acil, saya pernah malu lihat anak kecil-kecil pintar banget bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, saya kan lagi di Madinah, anak-anak di sana pintar-pintar bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kuning asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepang hafalin. Karu. Baik, kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman mendekati air Zam-Zam, minuman untuk Palestina. Bapak Ibu bantu saya syiarkan, promosikan air berkah ini. Apa namanya? Apa namanya? Nama dari Nabi, pasti berkah menghampiri. Ajwa. Kita teteskan betadin beberapa tetes dengan jumlah yang sama. Lihat ke depan, Ajwa akan membersihkan kondisi perut yang kotor. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang Pak. Kecuali minum Zam-Zam. Kalau nggak ada Zam-Zam, minumlah Ajwa. Ibu-ibu ketika datang bulan selalu diawali sakit pinggang, sakit perut. Minum Ajwa, sakit pinggang, sakit perut akan hilang. Lihat Ajwa membersihkan kotoran perut, betul? Ibu-ibu kalau datang haid, darah kotor itu berhentinya 6 hari kan? Kadang-kadang 10 hari kan? Kadang-kadang 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Ibu ganti minumnya ya. Coba minum Ajwa 4 hari darah kotor langsung berhenti. Buktikan. Sekarang lihat Ajwa, tes yang terakhir. Anak-anak lihat ke depan. Ajwa bisa menetralkan racun, zat kimia, formalin yang ada pada makanan. Lihat ke depan. Saya ambil sampel makanan yang namanya mie. Semua mie berbahaya, semua mie berbahaya, apalagi mie kirim bini orang. Bahaya. Baik, anak bapak ibu, anak-anak lihat ke depan. Ini makanan kesukaan kalian berbahaya sayang. 85% makanan di luar mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah rojiun makanannya beracun. Adik perempuan saya wafat, usianya 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya Pak. Tadi setiap kali saya berdakwah, saya tidak akan malu mempromosikan air kebaikan ini, biar tidak ada terlambat menebar manfaat bagi yang lainnya, dan semoga jadi aman bagi arwah adik kesayangan saya. Sekarang lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat dan yang tidak. Lihat ke depan. Beginilah perut kalian anak-anakku. Ada bocah lihat bukan nyebut tasbih malah umaah. Baik, kasih lihat ke. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Lihat ke depan. Ini baru 1 sendok. Bayangkan
makanan yang mengandung kimia pengawet masuk ke perut anak-anak kita, baru 1 sendok, belum 1 bungkus, perutnya sudah begini mengerikan. Bagaimana 1 bungkus? Bagaimana tiap hari? Bagaimana bumbunya? Ini kimianya, inilah pengawetnya, ini mungkin formalinnya. Formalin zat untuk mengawetkan mayit, dimakan oleh yang belum jadi mayit, apalagi yang makan jadi mayit. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa, dibersihkan. Anak-anak kalau masih mau makan, diminum dulu ajwa. Makan mie, cuci lagi dengan ajwa, dinetralkan semuanya. Jangankan racun, sihir guna-guna bisa hilang karena ada Quran menyatu di dalamnya. Sekarang kita tempelkan minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih berkah? Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita dari awal memuji Allah, malam ini akan lebih indah ketika kita rangkai dengan memuji orang yang dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Masih belum kompak. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Bapak Ibu tahu kenapa saya ulang 3 kali? Saya teringat pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang pelit, bakhil, medit, gerigi-hisi, putus kasir, korek, medit? Bahasa Inggrisnya pamalas. Bahasa Jepangnya kengken, pangesit. Orang sini bilang apa? Bahasa Dayaknya apa? Pengisi. Oh, yang sering di Jakarta pengisitan. Itu permisi. Aceh, mau tahu siapa orang yang pengisit? Dengarkan hadis Nabi. Al-bakhilu alladzi. Aceh, seru banget. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pengisit itu adalah orang-orang yang ketika namaku sebut, mulut dia diam, malas membalas dengan sholawat. Padahal kupingnya mendengar nama Nabi disebut. Itulah orang yang bakhil, kata Nabi. Acil, padahal Allah saja berselawat kepada Nabi. 1 kali baca istighfar, hanya 1 dosamu yang dihapuskan. Tapi ketika 1 kali kau berselawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi siapapun yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan dahsyatnya amalan salawat. Silakan buka Al-Quran dan hadis, hadirkan di hadapan saya amalan apa yang Allah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segala-galanya. Allah Tuhan menyuruh hambanya, Allah juga yang mengerjakan amalan itu, kecuali hanya salawat. Ketika Allah menyuruh sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Ketika Allah menyuruh puasa, apakah Allah berpuasa? Kada. Ketika Allah menyuruh yang lain, apakah Allah juga melakukan itu? Kada. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat, Allah dulu beserta para malaikat mengawalinya dengan bersalawat kepada Nabi. Maka ulama semua ittifaq, sepakat, apapun yang dilakukan oleh yang maha besar dan dilakukan oleh para malaikat sebelum manusia mengerjakannya, itu menunjukkan kebesaran amalan itu, yaitu salawat kepada Nabi. Allah yang maha besar saja mengamalkannya, Allah melakukannya, Allah mengerjakannya beserta para malaikat. Maka ini bukan sembarang amalan, ini amalan yang besar ganjarannya. Kita bersalawat yuk. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah berikan dapat untuk kita. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu semua amalan kita itu terbagi jadi dua. Satu, ada yang namanya amalan makbulun, amalan yang diterima Allah. Yang kedua, ada namanya mardudun, amalan yang ditolak oleh Allah. Illa shalah ala nabi. Kata ulama, cuma satu-satunya amalan yang pasti diterima, tidak akan ditolak. Itu hanya salawat saja untuk Nabi Muhammad. Tidak akan ditolak. Adil. Meskipun yang membaca salawat itu ada sombongnya, ada riaknya, ada kemunafikannya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Berbeda dengan amalan lain, ada sombongnya, ada munafiknya, ada riaknya, amalan itu tidak mendatangkan pahala, malah ditolak oleh Allah, kecuali hanya salawat saja. Maka tidak ada alasan lagi untuk malas-malas salawat. Dibaca sambil sombong, dibaca sambil riak, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Ikraman lin Nabi. Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi dan mengkhususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, salawat yang barusan kita baca, kita teriakan, itu akan dibawa oleh malaikat. Lalu salawat itu dibawa, dilaporkan kepada Nabi. Yang ngasih tahu bukan saya, dari mulut Nabi sendiri. Nabi pernah berkata, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus. Tugasnya apa? Tugas yang khusus. Ngapain? Nyari-nyari orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Malaikat itu berkeliling di muka bumi, mencari, melihat, mendengar siapa yang mau bersalawat kepada Nabi. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, satu pasar, satu tempat, satu rumah, di dalamnya ada orang yang bersalawat kepada Nabi, maka kata Nabi, yuballighuni min ummati salam. Malaikat itu akan membawa salawat dari umatku, melaporkan kepadaku. Dengarkan, dengarkan. Boleh jadi malaikat akan berkata malam ini menghadap Nabi sambil berkata, iya Rasul, ada satu pengajian di Pasar Panas, Kecamatan Keluah. Itu Keluah. Hah? Betul? Kecamatan Keluah, Kabupaten Masuk. Keluar masuk. Tabalong. Di dalamnya ada Fulana binti Fulan, Fulan bin Fulan. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Beruntung yang tadi bersalawat. Bukan cuma nama kalian disebut malaikat, nama ayah ibu kalian dapat berkah karena disebut makhluk yang gak pernah maksiat. Nama kita disebut guru saja berkah, apalagi yang nyebut malaikat. Nama orang tua kita pun dapat berkah. Bahkan ada keberkahan yang tidak ternilai harganya ketika malaikat mengenalkan namamu, nama ayah ibumu di telinga Nabi kita Muhammad. Malaikat akan berkata, ya Rasul, ada Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Mereka berselawat kepadamu. Alangkah bahagianya nama kita, nama orang tua kita didengar, dikenal oleh makhluk yang akan menjamin syafaat untuk kita. Kebahagiaan apa selain kebahagiaan? Nama kita dikenal Nabi, nama kita diketahui Nabi, nama kita dikenal oleh bupati saja bangga, nama ayah ibu kita dikenal Presiden Jokowi aja sombongnya setahun. Bagaimana kalau nama kita di ayah ibu kita dikenal, didengar Nabi Muhammad? Ajib, ajib. Mungkin malam ini
Maaf, mungkin malam ini orang tua kita jasadnya sedang terbenam dalam kubur. Mereka sedang menangis, mereka sedang disiksa oleh Allah. Tapi berkat sholawat yang dibacakan anaknya malam ini, Allah hantarkan rahmat, Allah hantarkan ampunan, Allah hadirkan ampunan. Acil, maka kata guru saya, semakin seseorang itu gemar bersalawat, semakin dia dipandang Allah sudah menjadi anak yang berbakti kepada ayah ibunya. Maka malam ini kenalkan namamu di hadapan malaikat, angkat derajat ayah ibumu di hadapan Rasulmu. Semuanya kita bersalawat, kita angkat derajat orang tua kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu lebih baik tergila-gila karena salawatan daripada tergila-gila karena main tiktokan. Acil, malam ini saya kasih amalan yang saya amalkan dan saya rasakan kedahsyatannya. Mau? Amalan ini mendatangkan rezeki berlimpah tanpa terduga. Mau? Saya nggak mau bagi-bagi amalan yang nggak saya amalkan. Saya ingin membagikan amalan yang saya amalkan dan saya buktikan sampai detik ini. Acil yang punya hutang, ingin hutang segera dilunasi Allah, banyak jalannya. Allah hadirkan rezeki tanpa diduga, amalkan amalan ini. Yang punya masalah, ingin Allah hadirkan solusinya, amalkan amalan ini. Apa amalannya? Sholawat Jibril yang tadi sudah kita baca, pendek, singkat, dahsyat manfaatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap hari amalan saya, setiap hari sebelum tidur, mata saya nggak akan berani tutup mata kecuali beberapa hal sudah saya lakukan. Salah satunya bersalawat kepada Nabi. Demi Allah saya pastikan tidak ada wasilah yang paling cepat menghantarkan kita sampai kepada Allah kecuali lewat jalur menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Acil, nama makhluk yang satu ini luar biasa. Belum diciptakan Nabi Adam sudah pernah bertawasul dengan namanya. Sebelum makhluk ini diciptakan, namanya sudah dipakai Nabi Adam agar bisa membuat doanya diijabah oleh Allah. Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad dalam doa. Makhluk mana di dunia ini wujudnya belum diciptakan, nurnya sudah dihadirkan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sembarang makhluk. Basyaron la kal bashar. Hakikatnya Nabi memang manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita pada umumnya. Wujud. Saya kasih contoh. Nabi keringetan, kita keringetan, sama-sama keringetan. Tapi saya pastikan keringat Nabi tidak sama dengan keringat kita. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita tahu sendiri. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita bau teraksi. Ini namanya basyaron lakan basyar. Hakikatnya manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya. Anak-anakku, Nabi pernah berludah, kita pun sering berludah, sama-sama berludah. Tapi jangan sekali-kali samakan ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita jadi virus corona. Hadirin, inilah pesan basyaron lakan. Manusia hakikatnya tapi tidak sama kualitasnya. Biar makin cerdas saya kasih contoh. Acil tahu emas? Emas pasti kuning warnanya. Tapi pertanyaannya, apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Mikirlah saudara. Anak-anak yang sering mandi di sungai pernah melihat makhluk itu mengapung. Begitu. Emas pasti kuning, tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas?
Belum tentu. Nabi pasti manusia, tapi nggak sama kualitasnya dengan manusia seperti kita. Maka mohon maaf, siapapun profesornya, apapun gelarnya, kalau dia menyamakan Nabi dengan anak-anak seusia Nabi, menyamakan Nabi dengan manusia lain, maka dia sudah murtad sebenarnya di hadapan Allah. Dia sudah menghina, melecehkan, menyamakan Nabi. Pada Allah saja Tuhannya tidak menamakan Nabi dengan makhluk lainnya. Wujud. Jangankan Nabi disamakan dengan makhluk lain, dengan nabi-nabi lain saja Nabi kita dibedakan. Buka Quran, nabi lain dipanggil Allah namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Yusuf, ya Isa. Allah panggil langsung nama. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah nggak pernah panggil satu kali pun namanya. Allah panggil dengan nama-nama yang menunjukkan kemuliaan. Ya Rasulullah, wujud. Maka Nabi adalah makhluk yang sangat dikhususkan Allah. Acil, amalkan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Satu hari kalau bisa 10.000 kali. Belum apa-apa sudah. Acil, 10.000 itu kecil. Cara membaginya, bagi sholat 5 waktu. Sebelum sholat 1.000, setelah sholat 1.000, satu sholat 2.000. 5 waktu sholat 10.000. Bapak-bapak keluar dari rumah mau kamu sholat, sudah baca selama 5 menit tidak habis. Setelah azan nunggu qomat sholat subuh, daripada diam baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 10 menit tidak habis. Habis sholat 1.000, satu sholat 2.000, kalikan 5 waktu sholat 10.000. Belum lagi masaknya, belum lagi nyapunya, belum lagi naik motornya, belum lagi naik mobil. Saya pastikan bisa sehari jutaan sholawat. Ibu lagi masak, baca sholawat. Lagi nidurin anak, baca sholawat. Lagi kesel sama suami, bacain sholawat. Berkah insyaAllah. Adil, saya ijazahkan amalan yang saya dapatkan dari guru saya. Bapak Ibu silakan jawab, saya terima ijazahnya. Qabil itu ijazah. Buktikan, baru berapa ribu baca, ada rezeki langsung mengalir dengan kencang. Sallallahu lanjut. Kalau Nabi dulu mengorbankan nyawa agar bisa mengumpulkan kita duduk di sini dengan iman dan Islam, malam ini kira-kira rela nggak kita ngorbanin waktu sedikit lagi buat Nabi? Siap? Sebenarnya pengorbanan kita nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi. Kalau Nabi ngorbanin nyawa, kita cuma ngorbanin waktu. Mudah-mudahan waktu kita ini setiap detiknya merontokkan dosa-dosa kita. Acil, masih siap bertahan? Siap? Orang yang beriman duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air. Orang munafik duduk di tempat baik gelisah bagaikan burung di dalam sangkar. Acil, izinkan saya berterima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah menjadi wasilah perjumpaan kita hari ini. Izinkan saya juga mengucapkan penghormatan yang terindah kepada guru kita, murabbi ruhi kita, Al-Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, dan segenap para ulama-ulama lain. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, kuatkan badannya, kuatkan imannya, jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Saya juga ingin berterima kasih kepada sekelompok anak muda yang luar biasa yang menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka lah yang menjadi sponsor membawa saya keliling Kalimantan ini dalam program Safari Dakwah mengumpulkan 1 juta Quran. Mereka ini yang membelikan tiket pesawat saya, bayar hotel, nanggung semuanya. Luar biasa, anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Takbir. Saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung loh. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota.
Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa wah lu bocah. Ada yang bilang orang hutan, Acil, Acil, mereka ini bukan cuma jadi sponsor menghadirkan ulama, tapi mereka juga mengajak umat mengumpulkan wakaf Al-Quran. Saya dibawa keliling-keliling ke Kalsel. Saya sudah keliling semua tempat-tempat di Kalsel ini, sudah banyak. Dan saya baru sadar, ternyata Kalsel ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki negara di dalam provinsi. Ada negara di dalam provinsi. Bujur, bujur. Bahkan negaranya bukan satu, banyak negara-negaranya. Kemarin saya diajak panitia, Habib kita akan bertausiah. Kemana? Ke negara Sudan. Saya pikir negara Arab. Begitu nyampe ke sana rupanya Sungai Danau. Jadi kerjain panitia. Hari kedua saya dibawa panitia, Habib kita akan bawa Habib ceramah di negara kedua. Negara apa? Tarim. Saya pikir Hadramut, ternyata Tarim singkatan Tanjung Remang. Hari ketiga saya dibawa lagi oleh mereka, Habib kami akan bawa Habib ceramah ke negara Eropa. Begitu saya tanya kemana? Amsterdam. Rupanya Amuntai masuk dalam. Hari keempat saya dibawa mereka kemana? Kanada. Kandangan dalam. Luar biasa Kalimantan ini. Baik teman-teman, sudah siap? Layarnya mana? Baik. Nah, Bapak Ibu, malam ini beberapa menit ke depan kita akan lihat dulu sepak terjang komunitas ini dalam 1 tahun berjuang. Kita kalian di mana? Oh baik, baik. Kita akan lihat 1 tahun perjuangan mereka selama mereka keliling Indonesia mengajak umat ngumpulin wakaf Quran. Malam ini nanti kita kumpulin Quran yuk. Nanti kita bagikan juga di kampung kita, dikumpulkan di sini, dibagikan di Tabalong, dikumpulkan dari Kalsel, dibagikan untuk Kalsel. Berkahnya buat orang Kalsel semuanya. Silakan tim, sudah siap? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita lihat dulu sebentar, silakan.
Baik Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja perjuangan mereka selama ini, selama 1 tahun. Bisa dibayangkan 1 tahun mereka sudah ngumpulin 200.000 Quran loh. Tidak pakai uang negara, malah bantu program pemerintah. Raja Salman saja dikalahkan. Raja Salman orang paling kaya, tahun ini hanya nyumbang 30.000 Quran untuk Indonesia. Mereka ini bukan orang kaya, bukan orang nomor 1 di negeri ini, tapi mereka punya semangat dan cita-cita. Berhasil akhirnya 200.000 Quran ditebak untuk Indonesia. Mereka ingin ngumpulin sampai 1 juta Quran untuk Indonesia. Bapak Ibu tahu kenapa mereka ingin ngumpulin 1 juta Quran? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Bapak Ibu, mereka punya cita-cita ingin ngumpulin 1 juta Quran. Kenapa 1 juta Quran? Mereka dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Bayangkan dari zaman Belanda sampai sekarang cuma 53 juta Pak. Kalau seandainya yang dari zaman Belanda sampai sekarang tidak dimakan ayam, tidak sobek, tidak hilang, tidak terbakar, jangan-jangan stok Quran di Indonesia 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus 250 juta. Kalau dikurang dengan 25 juta, maaf, penduduk muslim 250 juta. Jumlah Quran kita 53 juta, berarti ada 197 juta. Hampir 200 juta penduduk muslim di negeri ini ada yang nggak pernah lihat Quran seumur hidupnya. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta, jangankan 1 Quran, surah Yasin saja tidak nampak di hadapan mereka. Tidak ada di dalam satu rumah mereka. Kalau Yasin saja nggak ada, apalagi Quran, gimana mereka bisa membacanya kalau Quran tidak pernah dilihat oleh mereka? Maka Bapak Ibu, kita bantu yuk perjuangan mereka. Saya mulai dari diri saya. Kita berikan infak terbaik, nanti sorban akan berjalan. Kita nanam saham akhirat, kita bikin bangga Nabi Muhammad. Siapa yang membuat berjuang bersama Quran berarti sudah membahagiakan Nabi. Karena Quran mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Siapa yang membahagiakan Nabi, Allah bahagiakan dia dunia sampai akhiratnya. Saya mulai dari diri saya. 100.000 nampak kecil di dunia, besar nanti ketika kita berada di alam kubur nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan infak yang terbaik. Jangan lupa, kata Nabi, sedekah akan membuat harta kita bertambah, pasti bertambah. Tidak akan berkurang. Ibu, apa yang dimakan kata Nabi pasti busuk, apa yang dipakai pasti lapuk, yang disedekahkan jadi kekal abadi selama-lamanya. Berikan infak yang terbaik, kita bikin Nabi tersenyum semuanya. Jangan lupa, pasang niat, ya Allah jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita iring, amin. Niatkan anak kita jadi penghafal Quran, insya Allah. Silakan. Baru sekarang jalannya, ya, berjalanlah sesuai komando. Baik, kita iring dengan salawat. Sallallahu Baik Bapak Ibu, sembari kotaknya terus berjalan, saya mohon keikhlasannya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Yang pertama kepada sahibul haul Hamdana binti Anton. Yang kedua Haja Mujra binti Jamrah, Siti Maryam binti Ahmad Kus Ran.
dan segenap para arwah-arwah kita lainnya, ayah ibu kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya, dijadikan Allah raudhah min riyadil jinnah, dibalas kebaikannya, dimuliakan kedudukannya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum semuanya. Allahumma jalil Qur'anil azim fi qabrihim munisa, wa fil qiyamati bil syafi'ah, wa fil hasyri diya'a wa dilla wa dalila, wa 'anil nari sitra wa ijabah, wa fil jannati rafiqah. Semuanya lahumul Fatihah. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya mana dalilnya Al-Fatihah boleh dihadiahkan buat mayit, sampaikan hadis Nabi yang satu ini. Kata Nabi, ada 3 hal yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Idza mata ahadukum, kalau ada yang mati keluargamu, kata Nabi, yang pertama, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Segerakan makamkan si mayit, jangan tunda-tunda perkuburannya, jangan tunda-tunda pemakamannya. Lebih cepat, lebih bagus untuk mayit. Yang kedua, wal yaqra' bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi, kata Nabi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Yang ketiga, wal yaqra' bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Sekali lagi, yang di pangkal kepala apa yang dibaca? Al-Fatihah. 100 di pangkal kakinya baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Yang awal bunyinya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Lanjut ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa. Bapak Ibu, malam ini saya ajak Bapak Ibu kita baca sama-sama 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mau? Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng. 1, pahalanya berlipat ganda. 2, kalau ngaji bareng-bareng nggak bakal ketahuan teman sebelah kita nggak hafal. Cukup pakai gaya begini, apalagi pakai masker, nggak akan ketahuan. Siap kita baca sama-sama? Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya kalau kami ikut membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah malam ini? Ini bisa memudahkan rezeki. Yang janji bukan saya, Nabi. Kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, maka dijamin, kata Nabi, hidupnya serba berkecukupan. Maka malam ini saya ijazahkan Bapak Ibu, ingin murah rezeki, rezeki yang menghampiri, bukan kita yang mencari. 1, amalkan baca salawat Jibril setiap hari. 2, setiap malam baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rezeki berlimpah. Ini 2 amalan yang sampai detik ini tidak saya lupakan dan selalu saya amalkan. Kita baca sama-sama yuk. Mudah-mudahan ini mengangkat semua kegelisahan kita di masa pandemi. Meskipun pandemi, insya Allah tetap bersemi. Saya namakan amalan ini amalan anti kiri, amalan anti bokeh, amalan anti kada peduli. Kita baca sama-sama. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Adil, besok-besok saya pulang ke Jakarta. Jarak kita jauh, hati selalu dekat. Saya titipkan nomor WA saya, boleh? Senang. Maksudnya kita jadikan nomor ini ajang diskusi nanti. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Nanti saya ajak masuk grup WA, saya kirimkan nanti video-video tausiah saya. Saya kirimkan ilmu bermanfaat. Yang pertama saya kasih bonus link film layar lebar dakwah saya yang saya angkat dari buku yang saya tulis. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini khusus bedah tuntas buku ini, boleh? Tapi yang pertama anak-anak tonton filmnya ya. Buku ini sudah diangkat jadi film layar lebar dakwah pertama saya. Sukses di seluruh biskop. Saya kirim link filmnya gratis, 4 episode, kalian tonton. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Kasih lihat anak-anaknya biar pada berbakti dengan orang tua. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Menangis nanti teringat dosa dengan orang tua. Tonton sampai selesai ya 4 episode. Ada lucunya, ada serunya, ada tangisannya. Nonton film saya keren, saya jamin. Tapi kalau sudah nonton jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Mohon doanya, ada 7 film lagi akan saya bikin. 7 film lagi. Siapa tahu masyarakat di sini ada yang mau ikut main di film saya. Mau? Yang heboh di sini mau? Masih ada lowongan loh. Jadi jenazah. Silakan catat nomor saya. Nanti begitu catat langsung kirim WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Pasar Panas Tabalong, gitu saja. Ya, kirim link filmnya dong, gitu. Pak sebutkan Pasar Panas Tabalong. Tapi kalau tahu nomor saya hanya boleh WA saja ya. No miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 0853 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 lagi. Sekali lagi 0853 2729 2729 lagi. Kirim segera WA-nya. 0853 2729 2729. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke segmen terakhir. Masih siap? Siap membahagiakan Nabi malam ini? Baik, nanti setelah ini kita akan masuk program wakaf Quran. Bapak Ibu, setelah wakaf Quran nanti saya ajak zikir ruqyah terakhir, mau? Kita niatkan beli air ajwa, kita sumbang Palestina, menghapus nama kita yang pernah beli produk Yahudi. Nanti buka tutup botolnya, saya ajak zikir ruqyah. Nanti saya bimbing. Bapak Ibu pegang tempat badannya yang terasa sakit, saya ajarkan zikir dari Nabi. Insya Allah banyak keajaiban dan keberkahan dia. Mau? Tapi nanti zikir ruqyahnya setelah wakaf Quran. Saya panggilkan dulu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Silakan mikrofonnya. Bapak Ibu, kita akan diajak mengumpulkan wakaf Quran. Kabar baiknya, jangan risau, malam ini yang ingin berwakaf Quran kita dikasih kemudahan, tidak harus bayar tunai. Habib, kami nggak bawa uang. Nggak apa-apa,
niat saja, angkat tangan, dicatat nama kita, diambil nomor handphone kita, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Besok, lusa bisa ditransfer. Masih punya waktu 3 hari nabung, masih punya waktu ngajak teman-teman bergabung. Bapak Ibu, saya titipkan pesan. Malam inilah kesempatan, angkat tangan, ikut wakaf Quran, niatkan pahala wakaf Quran. 1, buat yang masih hidup jadi keberkahan. Niatkan orang tua berkah kesehatannya, diangkat penyakitnya, diwafatkan husnul khatimah. Niatkan anak cucu jadi penghafal Quran. Kalau buat orang tua yang sudah wafat, niatkan jadi ampunan untuk mereka. Bapak Ibu jangan mimpi ya, besok kita mati, anak cucu kita akan berwakaf untuk kita. Kalau kita yang hidup nggak pernah latihan wakaf untuk ayah ibu kita. Bujur. Baik, sekarang kita dengarkan berapa nilai wakafnya, silakan. Baik, terima kasih Habib. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kami dari